kebaktian rumah tangga. Berikutnya kita juga melihat poin 12, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantepao. Bapak Ibu bisa membacanya. Berikutnya poin yang ke-14, berita SMGT Jemaat Rantepao. Dan yang berikutnya poin 15, berita Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang mana dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 17 atau jam 5 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7, pelayan Bapak Pendeta Seniati Padda atau Ibu Pendeta Seniati Padda MTH. Liturgis Bapak Penatua Yakob Boko. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Berikutnya poin yang ke-16, ibadah pagi. Bapak Ibu bisa membacanya. Dan yang poin 17 ini pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao yaitu Saudari Asriani Longde, anak dari Bapak Yusuf almarhum dan Ibu Ruth Kadang, dengan Saudara Damri, anak dari Bapak Martin Luther dan Ibu Sivia Paranda. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 10 WITA, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi pernikahan hari Sabtu juga jam 12.30, tempat Rumah Mempelai Perempuan, Jalan S. Parman, Lorong 1, Kelurahan Rantepao. Berikutnya yang terakhir di Warta Jemaat, Bapak Ibu bisa membaca berdasarkan keputusan rapat panitia pemilihan penatua dan diaken pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 ditetapkan nama calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021 sampai dengan 2024. Itu beberapa penekanan yang Bapak Ibu saudara bisa membacanya. Dan tambahan ada dari tambahan pengumuman dari Bawaslu. Diinformasikan di sini hal imbauan kepada yang terhormat pimpinan gereja, majelis jemaat, pimpinan stasi gereja Katolik dan pengurus masjid se-Toraja Utara di tempat dengan hormat dalam rangka menghadapi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Toraja Utara tanggal 9 Desember. Dengan ini Bawaslu Toraja Utara mengimbau dan meminta kepada Bapak Ibu pimpinan gereja, majelis atau jemaat, pimpinan stasi gereja Katolik, pengurus masjid se-Toraja Utara agar pada setiap jam ibadah dapat mengumumkan atau mensosialisasikan kepada warga jemaat atau jemaah terkait dengan beberapa aturan yang harus dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Adapun aturan yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, yang bagian A, politik uang dan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 167A Undang-Undang 10 tahun 2016. Yang pertama, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang menerima uang atau materi lainnya. Ada beberapa bagian lagi, cuma ini saja yang perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Dan tambahan berikut yang terakhir,
Panitia Natal tahun 2020 kita akan mengadakan perayaan Natal dalam rangka menyambut Natal yang diawali pada Advent pertama tanggal 29 November 2020. Dihimbau kepada seluruh anggota jemaat untuk memasang simbol-simbol Natal di setiap rumah atau di dalam rumah dan halaman rumah, dan juga di gereja dan atau di dalam gereja dan di halaman. Demikian tambahan. Tuhan memberkati, kita akan memasuki ibadah. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam tuntunan tema, Tuhan mendengar dan bertindak. Kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sidang kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan, kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari tuntunan Roh Kudus memenuhi kamu sekalian. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur secara responsorial dari kitab Mazmur 123. Mazmur 123 ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca secara berbalasan, saya mulai. Berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, Memandang kepada tangan tuannya. seperti mata hamba perempuan. Memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama. Bersama kita mendengarkan dan menghayati dengan sungguh firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Firman yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk saling mengasihi dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat walau lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang menggema dan carang yang memberi. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pintakanku, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Silakan duduk. Setelah bersama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk mengasihi dalam hidup kita,
Bahkan dalam kidung pujian mengajak kita bersama untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih. Kita menyadari bahwa kadang dalam hidup kita bersama, kita melanggar firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan. Kita tidak mengasihi sesama kita dalam hidup kita, terlebih mengasihi Tuhan. Karena itu mari bersama kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kelemahan-kelemahan kita, sambil kita berkata, "Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Dalam situasi kehidupan yang sulit dan tertekan, kami sering ragu, kami sering khawatir, kami sering pesimis bahkan putus asa. Bahkan kami kadang meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kehendak kami adalah segera terbebas dari himpitan hidup yang sulit. Bahkan kami tidak sabar menanti kehendak Tuhan dan cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami mohon belas kasih-Mu, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Bagi kamu sekalian yang mengaku dosa dengan sungguh, kasih dan anugerahnya diteguhkan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada waktu bagi kita
untuk memberikan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Melalui pundi persembahan, dan dengarkanlah tuntunan firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Firman Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Bila topan keras melanda hidup, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih benar. Itulah berkat yang tidak terbeli. Milikku di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kepadamu pada malam ini ya Tuhan, kami datang menyerahkan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami sudah persembahkan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan Engkau yang memberkati yang masih ada pada kami masing-masing Tuhan, biarlah boleh kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami untuk melanjutkan hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Terimalah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan malam hari ini. Biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita, mari bersama kita memohon pimpinan hikmat Tuhan untuk pemberitaan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Layak dan patut ya Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tetap menuntun kehidupan kami bersama. Sekalipun di tengah berbagai situasi keadaan silih berganti kami alami, sekalipun dalam berbagai masalah-masalah persoalan yang senantiasa kami hadapi, kami tetap percaya bahwa kasih-Mu ya Tuhan menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dimampukan untuk boleh melewati berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan kami bersama-sama. Sehingga hari ini ya Tuhan, di hari Engkau anugerahkan bagi kami sebagai orang yang percaya, hari di mana kami boleh bersama-sama memberikan waktu kami untuk Tuhan, dalam kami bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami, seperti yang boleh kami alami pada malam hari ini. Tuhan sudah mempersekutukan bersama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah ini. Bersama kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Ya Bapa dalam surga, melandasi persekutuan kami malam hari ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Kedua hamba-Mu telah siap untuk membacakan firman-Mu ini, dan kami semua juga yang akan membacakan firman-Mu ini, untuk kami renungkan bersama, untuk kami boleh pahami apa arti firman ini. Kami sungguh percaya hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah Ia memberikan hikmat bagi kami, memberikan pengertian bagi kami bersama, untuk sungguh-sungguh dapat memahami apa arti firman ini, sehingga firman ini ya Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dapat mengambil bagian dalam hati kami untuk menjadi pegangan hidup kami. Bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, hamba-Mu yang Kau pakai, berikan hikmat, berikan pengertian. Kuasa dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya firman ini boleh ditaburkan dengan baik dan dapat tumbuh dalam hati kami. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Deborah dan Barak. Firman Tuhan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yobin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras.
Pada waktu itu, Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baiklah, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak menyerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Pembacaan yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpakan oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan.
Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga Puang. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari beberapa bagian bacaan kita pada malam hari ini, ada 4 bagian bacaan termasuk dari Mazmur 123. Kita bersama akan dituntun dalam satu tema
Tuhan mendengar dan bertindak. Tuhan mendengar dan bertindak. Puang umperangi sia umpogoi. Perjalanan umat Tuhan setelah mereka lepas dari tanah Mesir, tentu bahwa ada sebuah harapan bagi mereka, bahwa mereka tidak lagi mengalami penindasan, mereka tidak lagi diperhadapkan dengan masalah persoalan pergumulan seperti yang mereka alami di tanah Mesir. Tetapi setelah kemudian mereka keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan mereka, perjalanan yang panjang, perjalanan yang memakan waktu yang cukup lama, ternyata bahwa masalah pergumulan selalu mereka hadapi. Bahkan kemudian setelah mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka masih diperhadapkan pada sebuah tantangan, pada sebuah masalah pergumulan yang mereka hadapi, sehingga kalau kita mencoba untuk membaca sebelumnya bacaan kita, bahkan di awal bacaan tadi dikatakan di situ bahwa orang Israel masih melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka masih melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di pasal 2, orang Israel masih menyembah berhala. Dan ini sudah memasuki pada zaman hakim-hakim. Jadi inilah masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Masa hakim-hakim adalah masa yang sukar bagi mereka, penuh dengan kekerasan, di mana setiap kali pergantian hakim diwarnai dengan perang dengan musuh-musuh Israel dan juga ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Ini masalah yang selalu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, sehingga bahkan kemudian mereka melakukan berbagai tindak kejahatan, berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan seorang raja Kanaan, yaitu Yabin. Dan panglima tentara yang ada saat itu ialah seorang yang bernama Sisera, yang mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya mereka menindas orang Israel. Bayangkan Bapak Ibu bagaimana pergumulan tantangan yang terus dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Janji Tuhan bagi mereka, mereka belum menikmati. Bahwa ketika akan mereka sampai di sana, mereka akan menikmati bagaimana berkat Tuhan. Bagaimana mereka menikmati berkat yang ada di tanah perjanjian itu. Sebuah negeri yang melimpah susu dan madunya. Situasi yang demikian kemudian Tuhan mengangkat seorang hakim, yakni seorang yang bernama Deborah. Tugas dan tanggung jawab hakim ini adalah untuk mengadili perkara umat dan sekaligus menjadi seorang pemimpin perang bagi bangsa Israel, dengan sebuah harapan bahwa dia akan bisa mengalahkan, dia akan bisa membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan mereka bisa rasakan dalam kehidupan mereka setelah kemudian mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Seorang Deborah, seorang nabiah, tentu sebagai seorang nabiah, dia merasa tentu bahwa dia tidak merasa bahwa dia akan mampu dan sanggup dalam mengangkat sebuah tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa Israel, memimpin perang bagi Israel. Ini tentu merupakan sebuah tugas yang berat, apalagi
dia sebagai seorang perempuan. Tetapi bahwa kemudian Tuhan memakai seorang yang bernama Barak. Ia memanggil Barak untuk bersama-sama dengan bangsa Israel, untuk mereka bisa bergerak maju dan bisa mengalahkan pasukan dari Panglima Sisera ini. Tetapi sayang bahwa jawaban seorang Barak di dalam ayat yang ke-8 bacaan kita tadi, ternyata bahwa dia mengharapkan kehadiran seorang Deborah untuk bisa mendampingi, untuk bisa bersama-sama dengan dia. Karena itu ketika dia dipanggil, dia menjawab kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ya, tentu ini menjadi sesuatu hal yang, apakah mungkin kita mau mengatakan bahwa dia takut, dia ragu, atau dia tidak percaya diri untuk pergi melawan tentara Kanaan. Karena itu Deborah menjawab, baiklah, aku akan turut. Hanya saja engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera itu ke dalam tangan seorang perempuan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang menarik kisah dari Deborah dan Barak ini. Hal yang pertama, mereka pergi bersama-sama. Seorang Barak sekalipun bahwa dia diberikan juga satu tanggung jawab, kepercayaan untuk bisa memimpin pasukan, tetapi ternyata bahwa dia masih butuh seorang Deborah. Dia butuh seorang perempuan untuk mendampinginya. Dia butuh motivasi, dorongan. Dia butuh bagaimana seorang Deborah bisa bersama-sama dengan dia di dalam peperangan ini. Karena itu sebuah kerjasama yang baik yang diharapkan dalam menghadapi satu masalah, satu persoalan, satu perjuangan. Itulah yang selalu bisa memberikan sebuah harapan dan kesuksesan dalam sebuah perjuangan. Ya, karena itu ya ini hal yang ya mungkin bisa dikatakan bahwa sedikit berbanding terbalik dari apa yang seharusnya diperlihatkan oleh seorang Barak. Ya, ternyata bahwa dia membutuhkan seorang perempuan untuk mendampinginya. Ya, karena itu dalam sebuah kesuksesan biasa yang diraih oleh seseorang, ya seorang bapak misalnya, ada ungkapan yang orang biasa katakan bahwa ya di balik dari kesuksesan seorang laki-laki, seorang pria, di belakangnya ada seorang perempuan. Kira-kira seperti itulah kisah yang dialami dan dijalani oleh Deborah dan Barak ini. Tetapi kalau kita mencoba untuk melihat dan membaca seterusnya dari bacaan ini, seperti yang disampaikan oleh Deborah kepada Barak bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ya, lagi-lagi seorang perempuan. Di beberapa ayat setelah bacaan kita tadi, ketika Sisera pergi dalam medan pertempuran, dia lari. Dia masuk ke dalam kemah seorang perempuan yang bernama Yael. Ya, jadi di situ dia pergi untuk menyembunyikan diri dengan harapan bahwa dia bisa bebas dari ancaman ketika dia dikejar oleh pasukan Deborah dan Barak. Bahkan dia sempat meminta air minuman kepada seorang Yael, dan pada saat itu Yael memberikan minuman baginya. Dia menyediakan susu untuk kemudian diberikan kepada Sisera. Tetapi kemudian setelah itu, setelah menerima air susu dari Yael,
Sisera kemudian kembali bersembunyi, dia diselimuti oleh Yael. Tetapi kemudian pada akhirnya Yael membunuh Sisera ini. Dan itulah yang disampaikan oleh Deborah, bahwa di tangan seorang perempuan Tuhan menyerahkan Sisera. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Deborah dan Barak, dan juga kepada seorang yang bernama Yael, bahwa di tangan mereka, melalui seruan bangsa Israel dalam satu persoalan masalah yang mereka hadapi, berhadapan dengan bangsa yang ada di tanah Kanaan, tentu bahwa mereka membutuhkan campur tangan Tuhan yang akan menuntun, yang akan menolong mereka. Dan ternyata bahwa seruan mereka kepada Tuhan, dalam ayat yang ketiga bacaan kita tadi, mereka berseru kepada Tuhan, dan ternyata bahwa Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan mendengarkan pengharapan mereka, sehingga Allah dengan tindakannya memakai Deborah, memakai Barak, bahkan kemudian memakai seorang Yael untuk bisa membunuh panglima tentara seorang Sisera, sehingga dia tewas, dia meninggal di tangan seorang Yael. Inilah campur tangan Tuhan, tindakan nyata yang Tuhan nyatakan bagi mereka untuk membebaskan mereka, untuk membantu mereka mengalahkan pasukan yang ada di Kanaan pada saat itu. Dan melalui tindakan nyata yang Tuhan berikan kepada mereka, menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah harapan bagi kita bersama, bahwa ketika di dalam menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidup kita bersama-sama, ketika dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepadanya, Tuhan pasti akan mendengarkan doa dan seruan kita. Tuhan dengan caranya sendiri pasti akan menyatakan tindakan, mungkin melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin melalui orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk bisa membantu dan menolong kita. Tetapi dengan satu hal yang pasti, bahwa ketika dengan sungguh-sungguh kita datang berharap kepadanya, Allah tetap peduli. Allah pasti mendengarkan setiap doa dan harapan kita bersama-sama. Oleh karena itu kita senantiasa diajak untuk bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita bersama-sama. Beberapa bagian bacaan kita mengajak kita untuk bagaimana secara bertanggung jawab sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus dalam menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika, mengingatkan setiap orang yang percaya untuk senantiasa tekun dan setia dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan sebagai anak-anak terang, dengan berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Inilah pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dalam menanti kedatangan Kristus kembali, bahwa bagaimana kita hidup di dalam kasih Kristus dengan berbaju sirahkan iman kita, bagaimana sungguh-sungguh dalam iman kita senantiasa berpengharapan kepadanya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan melalui perumpamaan tadi dalam bacaan kita yang ketiga, kita bersama-sama diingatkan untuk bagaimana menjadi warga kerajaan surga, untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepada kita untuk bagaimana kita hidup sebagai anak-anaknya,
bagaimana kita dengan iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, sungguh-sungguh kita nyatakan secara bertanggung jawab. Jangan seperti seorang yang diberikan 1 talenta, tetapi kemudian dia tidak bisa mempergunakan dengan baik, dia tidak bisa mengembangkan 1 talenta yang tuannya berikan kepadanya, bahkan kemudian dia pergi untuk menyembunyikan talenta itu. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama untuk bagaimana menyatakan kesaksian dalam kehidupan kita bersama-sama, bahwa seperti inilah sikap hidup yang seharusnya kita perlihatkan sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita bersama-sama, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam bermasyarakat, tidak pernah lepas dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Kepada siapa kita menyerahkan persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita datang berseru kepadanya dengan sebuah keyakinan, sebuah kepastian bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan, akan bertindak untuk menolong dan mengantar kita bisa keluar, bisa lepas dari berbagai beban persoalan yang sedang kita alami bersama. Kasih Kristus akan terus menuntun perjalanan hidup kita bersama-sama. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersama-sama telah kita mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita dalam menghadapi banyak masalah persoalan, bahwa ketika sungguh-sungguh kita datang berseru kepadanya, ketika dengan hati yang terbuka kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk boleh menuntun, menolong kita, bahkan keluar dari berbagai masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu serahkanlah seluruh kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara hanya dalam tangan kuasa-Nya. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu mendengarkan setiap doa dan harapan kami dalam berbagai persoalan-persoalan yang kami hadapi, dalam kami berjuang di tengah berbagai situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Keyakinan kami melalui firman-Mu yang telah menolong bangsa Israel mengalahkan pasukan Kanaan, melalui Deborah dan Barak, melalui seorang perempuan Yael. Itulah tindakan yang nyata yang Tuhan boleh nyatakan untuk menolong umat Tuhan. Demikian juga bersama-sama dengan kami semua, bahwa Tuhan pasti akan selalu menyatakan tindakan untuk menolong kami melalui orang-orang yang Tuhan boleh pakai untuk membantu kami, untuk menolong kami, dengan sebuah keyakinan yang pasti bahwa ketika sungguh-sungguh dengan iman kami kepada-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami pun dimampukan untuk boleh melewati berbagai masalah dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami bersama-sama ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami di jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao, Engkau yang terus menuntun, memberkati kami. Bahkan kami dalam membangun kehidupan persekutuan, berkati segenap majelis gereja,
Berkati pendeta, penatua diaken yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biar oleh hikmat daripada-Mu ya Tuhan, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk terus boleh mengangkat satu tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati segenap jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan silih berganti senantiasa kami hadapi. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, seperti yang ada dalam warta jemaat, ada 24 orang, dan juga bersama dengan saudara kasih kami Anugerah Kiding yang juga saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan melihat segala doa harapan mereka, mendengarkan seruan mereka kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan bagi saudara-saudara kami, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang mereka terima. Biarlah kiranya Tuhan boleh disembuhkan dari penyakit yang mereka alami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berkati mereka. Tuhan peliharakan kehidupan mereka, tetap menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Bahkan ya Tuhan, senantiasa menyerahkan hidup mereka hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, dalam pekerjaan kami, Tuhan mampukan kami untuk terus boleh mengangkat segala tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami bersama-sama. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, beberapa anggota jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini bersyukur atas pertambahan usia yang mereka boleh alami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap umur yang boleh bertambah bagi kami semuanya adalah karena kasih, karena anugerah daripada-Mu. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukuri segala berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam menjalani masa muda mereka, dalam menuntut ilmu di bangku pendidikan. Berkati segala perjuangan mereka Tuhan. Berikan hikmat, akal budi. Biarlah sungguh-sungguh belajar dengan baik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan kami dalam sepanjang minggu ke depan ini. Berkati kami semua ya Tuhan dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah bagi kedua anak dan saudara kasih kami, Asriani Longde dengan saudara Damri, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Berkati kedua anak dan saudara kasih kami ya Tuhan. Berkati keluarga kedua belah pihak dalam segala persiapan mereka. Biarlah kiranya pada waktunya nanti ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pergumulan yang dihadapi dunia, bahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa hanya oleh campur tangan daripada-Mu ya Tuhan, melalui pemerintah kami, melalui mereka yang diberikan tanggung jawab untuk bisa mengatasi penyebaran virus ini. Bahkan kami semua ya Tuhan, untuk tetap mengikuti dan mentaati protokol kesehatan, sehingga kami boleh dihindarkan dari penyebaran virus corona ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dalam tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami ini. Berkati, berikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk sungguh-sungguh boleh mengangkat tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk tahapan-tahapan pemilu kada yang sementara berjalan. Berkati pihak penyelenggara KPU, berkati panitia pengawas pemilu. Biarlah Tuhan dengan sungguh-sungguh boleh melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik untuk boleh mensukseskan pemilu kada ini. Berkati para calon, berkati para tim-tim sukses, bahkan bersama dengan partai pendukung bagi pasangan calon.
Harapan kami bersama ya Tuhan untuk selalu boleh bisa menciptakan suasana yang damai, sekalipun dalam perbedaan pilihan-pilihan kami. Kami boleh jauhkan dari berbagai masalah yang bisa merusak kehidupan, merusak hubungan dengan sesama kami, bahkan ya Tuhan dalam keluarga, juga dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh menciptakan suasana yang damai dalam pesta demokrasi ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga terus berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja Tuhan di Jemaat Rantepao. Berkati panitia, berkati majelis gereja, bahkan kami semua ya Tuhan. Tuhan mulai membukakan waktu yang terbaik bagi kami untuk kiranya boleh memulai pembangunan ini dengan sebuah harapan bersama-sama bahwa kiranya kelak ya Tuhan, proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik, semuanya karena campur tangan daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk ibadah yang boleh kami jalani pada malam hari ini. Bahkan semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 5, bersama dengan anak-anak-Mu yang Tuhan boleh pakai dalam mengambil bagian dalam pelayanan ini, tim musik, kantoria, operator LCD, tata usaha, koster, dan semua yang boleh terlibat di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan atas pelayanan ini, semuanya demi untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Sementara ya Tuhan, setelah kami beribadah bersama, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menuntun kami, mengantar kami dalam perjalanan kami. Tibahkan kami dengan selamat sejahtera, biarlah di sana ya Tuhan, nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Ini syukur kami ya Tuhan, ini doa kami kepada-Mu. Ampuni kami, terima dan dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 10. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, bagilah kita sadar, berbaju serahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu kami
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan percayalah dengan sungguh bahwa Allah peduli pada setiap pergumulan umatnya. Ia mendengar setiap doa dan keluh kesah yang disampaikan kepadanya. Tetaplah setia dan bertekun. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Ia menyediakan masa depan yang baik bagi yang percaya padanya. Roh Kudus kiranya menolong saya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai nyanyian syukur atas selesainya ibadah kita, kita memuji Tuhan dengan mengatakan selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Hari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, lamati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya. Sampai hari yang tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Sidang jemaat, demikianlah ibadah persekutuan kita pada saat ini. Selamat malam, Tuhan memberkati dan salam sehat bagi kita semua.